Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dias. Masih semangat ya semua ya. Oke, semoga tetap sehat selalu. Kemudian tetap jaga jarak ya. Dan ikuti aturan protokol kesehatan. Nah, di peristiwa di Eropa yang berpengaruh bagi dunia, ini kita kemarin membahas tentang merkantilisme, Renaissance, dan sekarang adalah reformasi gereja. Ya, kalau kata kalian dengar reformasi gereja, ini reformasi apa sih? Ya, reformasi berasal dari kata re, artinya kembali, dan form, artinya bentuk. Ini dapat diartikan sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini berarti apa sih? Berarti kalau dikembalikan ke bentuk ajaran semula, berarti artinya ada penyimpangan, gitu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Dampak dari Renaissance juga mengakibatkan munculnya reformasi gereja. Ini dipelopori oleh Martin Luther tahun 1483 hingga 1546 Masehi, seorang teolog dan guru besar Universitas Wittenberg, Jerman. Faktor timbulnya reformasi gereja ini berawal dari penyimpangan yang terjadi oleh gereja, ya, mulai dari menjual surat penebusan dosa atau indulgensi. Jadi surat penebusan dosa ini kan dulu sedang ada yang namanya perang salib gitu ya. Kalau dengan adanya surat penebusan dosa atau indulgensi ini bisa terbebas dari ikutnya perang salib. Kemudian berkembangnya paham humanisme memungkinkan banyak orang membaca dan mempelajari ajaran Yesus Kristus yang asli, ya. Jadi yang asli ini seperti ini, ya kan? Kok berbeda gitu ya dengan yang ada saat ini. Kemudian timbulnya negara nasional di Eropa yang rajanya ingin berkuasa penuh lepas dari pengaruh paus. Kemudian korupsi atas nama negara dan kredibilitas gereja runtuh karena lebih peduli terhadap harta dan kekuasaan. Jadi pada saat itu paus itu punya penyimpangan juga, punya wanita simpanan gitu ya, bahkan punya anak haram juga gitu. Kemudian penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada 1454 yang nantinya memudahkan kaum reformator menyebarkan ajarannya. Itu faktor-faktornya. Kemudian gerakan reformasi gereja ini berawal di Jerman, itu ya, oleh Martin Luther, dipelopori oleh Martin Luther, yang terkenal dengan 95 dalil Luther. Jadi pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther ini menempel poster yang berisi 95 dalil Luther di depan pintu gereja Wittenberg di Sachsen, Jerman. Apa sih isi dalil tersebut? Ini berisikan kritikan terhadap gereja Katolik Roma dan ditulis dalam bahasa Latin. Ya. Jadi setelah itu 95 dalil Luther ini diterjemahkan dalam bahasa Jerman dan dengan cepat disebarluaskan ke seluruh Eropa. Dan nantinya gerakan Luther ini mendapat dukungan dari kaum bangsawan karena mereka ingin mempertahankan otonomi politik mereka dari pihak gereja. Dan beberapa poinnya ini salah satunya ingin mengembalikan ajaran gereja atau ajaran Kristen kembali ke semula sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian siapa tokoh-tokoh reformasi gereja? Ini ada Martin Luther, Johannes Calvin, sama Huldrych Zwingli. Martin Luther ini merupakan pelopor reformasi gereja dengan 95 dalil Luthernya. Seorang teolog dan guru besar di Universitas Wittenberg. Ia juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke Jerman, mengeluarkan risalah pada 1520 yaitu kepada para bangsawan Kristiani atau penahan Babilonia dan tentang kebebasan manusia Kristiani. Nanti ini dia mendirikan ini ya, Kristen Protestan gitu. Kemudian ada Johannes Calvin, seorang Prancis yang nantinya menjadi pengajar di Jenewa, Swiss, menulis risalah berjudul Institute of the Christian Religion. Ia menyatakan ada 4 fungsi pelayan di Perjanjian Baru dan struktur ini menjadi dasar gereja reformis lain. Nanti dia ada juga nantinya ada Calvinisme.
Kemudian ada Zurich Zwingli, pengkhotbah di Zurich, Swiss, berpendapat adanya perbedaan antara gereja pada zamannya dan dengan yang digambarkan pada Perjanjian Baru. Ia memiliki ide tentang perjamuan Tuhan dan ajaran tentang perjanjian. Itu tokoh-tokohnya. Dampaknya dari reformasi gereja ada munculnya aliran agama Kristen Protestan ya. Kemudian ada Kristen terbelah menjadi sekte-sekte kecil dari Lutherisme, Calvinisme, Anglikan di Inggris ya. Kemudian Katolikisme dan Ortodoks. Kemudian terjadinya perang 30 tahun di Jerman, berkembangnya kebebasan berpikir dan munculnya semangat anti-Yahudi. Kemudian berkembangnya absolutisme dari kalangan raja dan bangsawan. Nah, itu sekian informasi dari materi reformasi gereja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.